Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini saya Nisa Husnuzan dapat kembali membersamai Tribuners tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners tentunya dalam waktu ini sendiri, khususnya menantikan waktu berbuka puasa, kita akan kembali menyajikan nih ilmu-ilmu yang bermanfaat insya Allah, dan juga tentunya mendengarkan ceramah yang akan disampaikan kembali oleh Ustadz yang telah menemani kita ya hampir kurang lebih setengah bulan ini. Untuk itu izinkan saya menyapa Bapak Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana sehat kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar puasa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, dan juga tentunya mudah-mudahan seluruh Tribuners kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Insya Allah semakin hari semakin ditingkatkan juga keimanan kita tentunya dalam beribadah di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz, kemarin di beberapa episode sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan-amalan apa saja yang mungkin sebaiknya kita tambah nih intensitasnya selama bulan suci Ramadan. Kemarin juga sempat disebutkan salah satunya adalah dengan kembali membaca ayat suci Al-Quran, kembali memahami pesan-pesan di dalamnya. Mungkin dapat dijelaskan Pak Ustadz dalam ceramah kali ini mengenai 4 keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Silahkan Pak Ustadz. Ya, kasih Mbak Susan. Siap, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini malam ke-16 Ramadan. Ya. Jadi ibaratnya Ramadan itu kita ini sudah mendaki. Sedikit lagi turun. Dan kegiatan ini diprakarsai oleh Tribun Timur dan didukung oleh PT Sementonasa. Kali ini kita berbicara tentang 4 keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Yang pertama adalah kita ini menjadi manusia yang terbaik. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah
orang yang membaca Al-Quran wa'allamahu dan mengajarkannya. Alhamdulillah saya sangat bergembira karena saya sudah keliling ceramah di Kota Makassar dan itu menjadi tradisi masjid itu adalah tadarus Al-Quran one day one juz. Dan kita juga bergembira di Kota Makassar banyak lembaga-lembaga tahfiz ya seperti yang dipimpin oleh Kiai Haji Sam Amir ya. Itu banyak itu murid-muridnya sudah menjadi imam di Kota Makassar bahkan di luar Sulawesi Selatan. Juga demikian pesantren Asadiyah mencetak penghafal Al-Quran dan setiap bulan itu keluar menjadi imam tarwih baik di Sulsel maupun di luar Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu punya kesadaran mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ini harus kita pertahankan. Yang kedua, keutamaan yang kedua untuk orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya itu nanti di hari kemudian itu dia akan mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Jadi kata Nabi, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran itu maka dia bisa menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ini luar biasa. Jadi ini harus kita memang ada kesadaran mentradisikan pada diri kita, keluarga kita dan seterusnya. Bahkan itu saya selalu menghimbau bahwa setiap rumah itu pastikan ada Al-Quran kita masing-masing. Karena kalau ada Al-Quran di rumah berarti ada motivasi untuk mempelajari dan membaca Al-Quran. Ya, ini harus diperhatikan sebagai umat Islam. Yang berikut, yang ketiga adalah keutamaan orang mempelajari Al-Quran itu maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Quran itu dua didapat ilmunya juga dapat pahala. Saya teringat ketika Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab memberikan kuliah waktu saya sekolah di Pascasarjana di Unalau di Makassar. Dia selalu bilang bahwa membaca Al-Quran itu semakin dibaca maka kita semakin menemukan mutiara-mutiara. Ya, karena memang membaca Al-Quran itu berulang-ulang, maka itu kita menemukan sebuah inspirasi baru. Momentum Ramadan ini saya mengajak kita semuanya adalah rajin membaca Al-Quran. Ya, misalnya hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dia mendapatkan 10 pahala. Karena datanya Ramadan, maka dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi ini harus kita betul-betul maksimalkan waktu kita. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Berarti 3 huruf. Berarti 30 pahala dan dilipat gandakan lagi. Yang terakhir saya kira ya keutamaan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran nanti di hari kemudian itu dia hidup bersama para malaikat. Masya Allah. Saya saja Mbak Susan sebelum pelantikan Bupati, saya bersama Bupati Bone, senang sekali bersama Pak Bupati. Ya, apalagi kalau malaikat. Oleh karena itu, ya mari kita termotivasi mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Saya ingin menyimpulkan ceramah saya pada sore ini,
Yang pertama kesimpulannya, mari kita menyadari bahwa Al-Quran itu penting kita harus baca. Jangan hanya baca Quran tetapi tidak baca Quran. Harus diseimbangkan, baca Quran dan baca Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran itu dua didapat. Pertama dapat ilmunya, yang kedua dapat pahalanya. Mudah-mudahan kita konsisten selalu membaca Al-Quran. Saya kira itu Mbak Susan. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih banyak Ya, juga Pak Ustadz. makasih. Alhamdulillah, Tribuners kita juga sudah mendengarkan ya bahwa keutamaan untuk membaca Al-Quran sendiri itu bukan hanya ketika membacanya kita mendapatkan pahala, tapi juga menjadi ilmu yang baru, dan ketika kita amalkan setiap isinya, insya Allah juga akan menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Untuk itu Tribuners jangan lupa di pertengahan bulan suci Ramadan ini hingga selesainya nanti, bahkan setelah bulan suci Ramadan nanti, jangan lupa selain dari perubahan diri kita, yang terpenting adalah kita harus lebih semangat lagi untuk membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih banyak Tribuners. Nah tentunya terima kasih banyak juga Ya, Pak makasih, Ustadz kami makasih. sampaikan, dan juga tentunya untuk para Tribuners jangan lupa tetap saksikan Syiar Ramadan 1446 Hijriah di setiap harinya hanya di Tribun Timur. Untuk itu saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.